Shalom dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur puji Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kita semua. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur karena Engkau menjaga kami dengan baik. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebaikan dan kepintaran kami, tapi semua itu karena cinta kasih-Mu yang terhebat dalam hidup kami. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ini dapat mengajar kami untuk hidup dalam pengucapan syukur di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman-Mu ini. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di Mazmur pasal yang ke-67 ayat pertama sehingga yang ke-8. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Nyanyian syukur kerana segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan pemainan kecapi mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya sela, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberikan hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin. Jemaat yang terkasih, subtema kita pada minggu ini ialah hidup dalam pengucapan syukur. Hidup kita di dunia ini memang tidak selalu berjalan dengan baik. Ada kalanya kita akan mengalami kekecewaan, kepahitan, penolakan, kesusahan, penderitaan, bahkan mungkin mengalami kebahagiaan, kejayaan, kemenangan, penerimaan, dan sukacita. Hidup ini ibarat roda yang berputar. Ada kalanya kita berada di atas dan ada kalanya kita berada di bawah. Namun, jika kita hanya merungut, berkeluh kesah, menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain, itu tidak akan pernah menolong kita mengatasi pergumulan, tetapi hanya akan menyebabkan kita lebih tertekan, hidup dalam kepahitan, dan tidak dapat belajar daripada situasi yang kita alami. Oleh itu, kita harus belajar untuk hidup dalam pengucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan berkuasa mengubah hidup kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Di dalam Mazmur 67 ayat pertama sehingga ke-8, ini merupakan nyanyian syukur untuk segala berkat yang Tuhan telah berikan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Sebagai orang beriman, kita harus hidup dalam pengucapan syukur kepada Tuhan karena yang pertama, Tuhan telah mengasihi kita dan telah memberkati kita serta telah menyinari kita dengan wajah-Nya. Berkat penyertaan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita dapat kita ketahui melalui berkat nafas kehidupan yang kita terima setiap waktu. Kita harus mengucap syukur karena Tuhan tetap memberikan kita kesempatan untuk terus bernafas di dunia ini. Kita bersyukur karena Tuhan tetap mengasihi kita, meskipun kita seringkali melukai hati Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan tetap memberkati kita, meskipun kita seringkali menjauh dari tuntunan tangan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan tetap menyinari kita dengan wajah-Nya yang kudus, meskipun kita orang yang berdosa. Yang kedua,
Tuhan memerintah dengan adil di antara bangsa-bangsa dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Tuhan melakukan kebaikan bagi semua orang. Tuhan tetap memberikan cahaya matahari, bulan dan bintang serta hujan kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Tuhan tidak berat sebelah, Tuhan tidak pilih kasih, dan Tuhan tidak berkompromi ketika mengadili, tetapi Tuhan mengadili dengan hukum kasih-Nya. Tuhan menuntun semua suku-suku bangsa di atas bumi agar berjalan dalam terang kasih-Nya yang menuju kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Tuhan mau agar semua suku bangsa mengenalinya sebagai pencipta langit dan bumi serta Tuhan yang berkuasa. Amin. Manusia ada karena Tuhan. Suku bangsa ada karena Tuhan. Oleh itu kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita ada di dunia ini karena Tuhan. Dan suku bangsa kita ada di dunia ini juga karena Tuhan. Semuanya daripada Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang ketiga, Tuhan telah memberkati tanah yang kita usahakan sehingga menghasilkan berkat untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk sesama kita. Kita berhasil dalam pertanian, pendidikan, pekerjaan, perindustrian, pelayanan, dan sebagainya karena atas satu sebab Tuhanlah yang telah memberkati kita. Maka ketika kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Bapa, berkat itu kita tidak akan terima. Maka kita tidak boleh berbangga atas segala usaha kita, kehebatan kita, kepintaran kita, dan sebagainya. Tapi kembalikanlah segala pengucapan syukur kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang layak menerima segala-galanya. Apabila Tuhan sudah memberkati kita, maka kita juga haruslah mengucap syukur kepada Tuhan melalui penyataan dalam hati kita dan juga disertai dengan tindakan kita. Berdoalah mengucap syukur kepada Tuhan. Bernyanyilah mengucap syukur kepada Tuhan. Bersaksilah sebagai tanda kita mengisytiharkan berkat Tuhan yang sudah kita terima. Dan berikanlah pengucapan syukur kita di gereja. Ada banyak orang yang boleh menyatakan ucapan syukur, tetapi sangat sedikit orang yang boleh menunjukkan pengucapan syukur dengan memberi sesuatu kepada gereja. Ada banyak orang yang telah diberkati, tapi sedikit orang yang berkongsi berkat yang dia terima itu kepada orang lain. Ada banyak orang yang mengalami jamahan kasih Tuhan, tetapi sedikit orang yang dapat mengasihi sama manusia. Ada banyak orang yang mendapat pengampunan Tuhan, tapi sedikit orang yang dapat mengampuni sesamanya manusia. Jemaat yang dikasihi, janganlah kita menyimpan stor berkat untuk diri kita sendiri sahaja, tetapi bukalah stor berkat kita untuk dikongsikan kepada sesama kita. Belajarlah untuk setia kepada perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar kepada kita. Amin. Belajarlah untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu, bahkan ketika kita dalam situasi yang susah sekalipun, maka kita akan melihat berkat Tuhan menaungi kita. Tuhan tidak akan pernah sekali-kali melupakan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan sentiasa ada untuk kita. Amin. Tuhan tidak suka dengan orang yang merungut, tetapi Tuhan suka dengan orang yang selalu mengucap syukur. Orang yang hidup dalam pengucapan syukur adalah orang yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur karena Engkau selalu mengasihi kami dan memberkati kami. Bahkan kami tidak pernah berkekurangan dalam segala apapun
karena Engkau selalu mencurahkan berkat-Mu untuk setiap pribadi kami, sehingga kami berhasil dalam pertanian, kami berhasil dalam pekerjaan, kami berhasil dalam pendidikan, kami berhasil dalam pelayanan dan apapun hal-hal yang baik, karena semuanya itu atas satu sebab Engkaulah yang telah memberkati kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu melihat kemuliaan-Mu. Ajari kami untuk selalu merenungkan betapa besar dan indahnya cinta kasih-Mu untuk kami. Dan ajarilah kami untuk selalu merendahkan hati dan selalu mengucap syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu ada menyertai kami dan menuntun setiap jalan hidup kami. Ajarilah kami supaya kami bukan setakat mengucap syukur dari mulut kami, tapi kami juga dapat meresponi pengucapan syukur kami dengan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih saya, Pastor Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.